Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا يا ربنا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا يا ربنا يوم القيامة مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ya Allah, muliakan yang sangat kami cintai dan kita rindukan gurunda kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada gurunda kita segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kemudahan dalam segala urusan, terutama adalah urusan-urusan dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau keistiqomahan dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menganugerahkan kepada kita semua anugerah sambung hati dengan para kekasih-kekasih baginda Nabi, kekasih-kekasih Allah, dengan para pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sambung hati dengan gurunda kita semua, Buya Yahya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sambung hatinya kita dengan para kekasih-kekasih Allah, dengan para pewaris-pewaris baginda Nabi, dengan guru mulia kita, menjadi sebab, menjadi wasilah kita semua dikumpulkan bersama beliau-beliau yaumul qiyamah, menjadi sebab kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan kami cintai para asatidzah, para alim ulama, dan ya Allah muliakan kami cintai para hadirin, wabil khusus anak-anak kami semuanya, para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulam Taufiq. Langsung saja kita telah sampai pada pembahasan tentang najasah, tentang najis dan tata cara untuk menghilangkan najis tersebut. Pembahasan dalam kitab Sulam Taufiq tentunya.
Kita akan sempurnakan pembahasan ini karena pada pertemuan lalu kita belum menyempurnakannya, tersisa sedikit pembahasan atau sedikit masalah yang belum kita selesaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala qal fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu illa an yulqiyahu halan aw yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhih aw yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhih. Baik, kita sudah membahas tentang definisi daripada atau pengertian daripada najis. Kemudian kita juga sudah membahas macam-macamnya najis atau rupanya atau gambarnya, bentuknya sudah kita bahas. Sekarang bagaimana seandainya kalau najis tersebut ini laqahu, najis laqahu, laqa ketemu atau nempel di orang yang lagi sholat, atau nempel di bajunya, atau nempel di sesuatu yang dibawa oleh orang sholat tersebut, contoh di kantongnya atau di tangannya atau di tempat lainnya. Maka di sini dikatakan batalat salatuhu, maka batallah salatnya orang yang terkena najis tersebut. Apakah secara umum mutlak dalam semua keadaan? Oh, ternyata tidak. Ini yang jadi catatan. Ternyata tidak. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Kalau seandainya najis itu datang secara tiba-tiba, datangnya baru gitu. Jadi tiba-tiba datang dalam keadaan sholat. Jadi datang ke kita dalam keadaan sholat. Apakah ketika nempel langsung dihukumi najis? Oh, najis secara otomatis najis. Tapi apakah bisa membatalkan sholat? Karena tidak sucinya badan kita atau pakaian kita atau sesuatu yang kita bawa? Maka jawabannya, kalau seandainya ketika datang najis cepat-cepat dilepas najis tersebut, awas, ini ada catatan, dilepas tersebut, maka tidak sampai membatalkan sholat. Jadi lagi sholat, tiba-tiba ada najis datang, kemudian langsung dilepas, ilqa, langsung dibuang najisnya. Cara buangnya gimana? Oh, kata Ustadz, yang penting cara langsung dibuang, pegang, kemudian dilepas. Ya, kalau dipegang dilepas berarti kena tangan dong, nempel di badan dong, batal lagi sholatnya nanti. Makanya ada catatan, jangan sampai dipegang, jangan sampai dipegang, jangan sampai dilepas kemudian dibawa. Bahkan ngelepasnya baru seketiga. Contohnya ini. Yang contohnya ini rida. Lagi pakai rida, tiba-tiba ada najis, kotoran cicak terlepas dari ummul balwa itu nanti. Ini iftirad najis min haitsu huwa, dari sisi itu najis. Nempel, terus gimana caranya? Jangan dipegang seperti ini, kemudian dilepas. Ini qabd. Dan dihukumi seperti membawa, jangan. Tapi langsung disingkirkan begitu, dilepas begitu.
Nah, dilepas dulu, jangan dipegang kemudian ditaruh disentuh. Ini sudah hukumnya sama membawa najis ini. Batal tetap. Lagi sholat, nah, Allahu Akbar. Pakai di rida. Tiba-tiba dari atas, Masya Allah, ada burung lewat, cek, jatuh kotorannya. Atau ada cicak memang, lagi asik-asik di atas, jatuh kotorannya. Ini gimana ini? Ini najis ini, gimana ini? Nah, atau ada ayam terbang, kemudian jatuh kotorannya. Nah, terus gimana ini? Ini kalau dibuang seketika, ketika jatuh langsung dibuang seketika, maka tidak batal sholatnya. Tapi dibuangnya catatan jangan digenggam, atau jangan sudah digenggam dilepas dibawa. Nah, dilepas sama kalian, kemudian ditenteng begini nih, nggak dilepas, nggak dilemparkan ke tanah. Ini tetap batal sholatnya. Terus bagaimana caranya? Datang seketika aja, lepas langsung, dilepas langsung. Nah, jelas? Lepaskan langsung agar jatuh, agar terpisah daripada kita. Terus yang repot kalau di baju itu memang repot. Sudah kalau nempel di baju, bajunya ada kancingnya, ini agak repot ini. Kalian bisa habis nanti waktu untuk itu ya. Baik. Au yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhi. Atau jika seandainya najis tersebut adalah najis yang dimaafkan. Seperti darah jurh, luka. Jadi orang terluka biasanya ada darahnya. Atau orang bisulan. Tahu? Jerawat sudah, jerawat. Jerawat lagi sholat nih. Jerawatnya pecah. Kalau sedikit, lihat. Kalau sedikit dan dari dirinya sendiri pecah sendiri, aman, itu dimaafkan. Lanjutkannya sholatnya. Jangan udah biarkan, lanjutkannya sholatnya. Tapi kalau kalian nganggur, dipencet begitu, kebetulan yang keluar banyak, itu nggak dimaafkan. Itu tidak dimaafkan. Namanya catatan itu ya. Kalau dimaafkan, biarkan, lanjutkan sholatnya, nggak ada masalah. Baik. Kita ringkas saja membahas ini. Qal wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu, dan wajib hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan, wa dzalika, dan najis yang tidak dimaafkan itu bi izalatil ain, dengan cara menghilangkan ainnya. Ini ain ini bukan yang dimaksud adalah atau maksud daripada ain di sini ini termasuk sifat yang tiga itu. Makanya di sini dijelaskan min bayannya, ini bayan. Ini penjelasannya. Ta'am rasanya, laun warnanya, rih baunya. Ini baunya. Jadi najasah ainiyah ini maksudnya. Ini najasah ainiyah bizatil ain, ini yang dimaksud dengan ain bukan bendanya, tapi termasuk juga warna dan baunya. Rasa, warna dan bau, ini yang tiga. Ini maksudnya zatul ain itu. Dengan apa? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci dan menyucikan. Wa fil najasal hukmiyah bijarril ma'al mutahhiri marratan 'alaiha. Kalau najasah hukmiyah itu apa? Bukan tidak memiliki, tapi memang batasan panca indera kita tidak bisa melihat adanya warnanya, ada rasanya, ada baunya. Enggak ada ini. Batasan indera kita adi, yang biasa. Dengan cara apa? Bijarril ma', dengan cara mengalirkan air yang suci, menyucikan, yang wajib sekali saja, yang penting bisa mencukupi tempat yang terkenai najis hukmiyah tersebut. Ini Ustaz segala singkat karena kalian sudah berulang kali belajar ini. Kemudian wa fin najasal kalbiyah, dan ini
Di sini nuskha ini dikatakan najasa kalbiyah wal khinziriyah, najis mughalladhah maksudnya. Najis anjing dan babi. Ingat dalam mazhab kita najisnya anjing dan babi itu bukan sekedar air liurnya saja, tapi seluruh badannya. Bi ghasliha sab'an, cara mensucikannya, bi ghasliha sab'an, dengan cara mencucinya, membasuhnya sebanyak 7 kali. 7 kali dengan air yang suci menyucikan tentunya. Ihdahunna, salah satu daripada 7 kali tersebut, mamzujatun, dicampur, ay muqaddarah sama saja, biturab at-tahur, dengan debu yang suci menyucikan. Nah, sunnahnya, afdalnya jangan di yang terakhir, dicampur dengan debunya, tapi dicampur dengan debu itu sebelum akhir, itu lebih afdal, agar nanti ketika yang terakhir air saja itu mensucikan, ya suci ya bersih semua, ya suci ya bersih. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun, wal muzilatu, dan yang membersihkan atau menghilangkan ainnya, wa in ta'addadat, walaupun berulang kali, wahidatun, terhitung 1. Jadi sebelum ainnya najis anjing dan babi itu hilang, sebelum hilang itu walau berulang-ulang pun dihitung 1. Kalau sudah hilang baru. Wa yushtaratu fit tathhiri minan najasah urudul ma 'alaiha in kana qalilan ay dunal qullatain, dan disyaratkan dalam mensucikan najis, urudul ma, airnya datang, 'alaiha 'alan najasah, in kana qalilan, kalau seandainya air tersebut sedikit, arti sedikit adalah kurang dari 2 kula, air didatangkan, airnya yang datang ya, bukan najisnya yang datang ke air, tapi air yang datang ke najis. Seandainya air yang digunakan untuk membersihkan najis tersebut kurang dari 2 kula. Wallahu alam bisawab. Kita masuk kajian kita Riyadhus Shalihin. Ini karena pembahasan baru, kita selesai di sini, kita masuk kajian kita Riyadhus Shalihin.